Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza ji'ta sahla. Taib, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran kita matematika tentang bangun datar, ya. Kita akan mempelajari tentang bangun datar. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembelajaran kita, harap kita ketahui itu bangun datar ada banyak macamnya. Tapi yang di sini kita akan pelajari tentang persegi, persegi panjang dan segitiga. Ya. Nah, itu dari bangun datar. Nah, untuk materi kita akan mempelajari cara kita mencari luas bangun datar. Nah, sebelum kita langsung masuk ke bangun datar kita, yaitu persegi, persegi panjang dan segitiga, kita harus ketahui dulu apa sih itu luas bangun datar. Ya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi tersebut. Ya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut, ya. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu adalah persegi. Nah, sini ada gambar, ya, menunjukkan bentuk dari bangun datar persegi. Nah, persegi ini semuanya sama sisi-sisinya, ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, nah di sini Ustadz ada tanda S, huruf S di sini. Di bawah ada S, di kanan dan juga ada S, ya. Apa sih Ustadz S itu? S pada gambar, ya, itu dinamakan adalah sisi. Nah, Ustadz, sisi itu apa sih? Nah, sisi itu adalah, kita lihat, ya, bidang datar yang dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang dan diberi tanda S, ya. Jadi apa sisi? Sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang dan diberi tanda S. Nah, ini yang tanda S ini adalah sisi, ya, agar mempermudah kalian untuk mempelajari bangun datar dari sebuah persegi dan untuk mempermudah kalian untuk mencari luas dari sebuah persegi. Nah, di sini di dalam kotak, ya, kotak biru itu ada namanya itu rumus luas, ya. Nah, di sini kita belajar persegi itu kita mencari rumus luas dari sebuah persegi, ya. Rumus luas dari sebuah persegi itu apa? L sama dengan sisi kali sisi, atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Oh, jadi L itu L besar, ya. L besar adalah luas, ya. Ingat, L besar adalah luas. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Ya, ini untuk mencari persegi rumusnya. Kemudian rumus kita untuk mencari sisi, ya, nanti mungkin di soal itu terkadang ada diketahui hanya luasnya saja, tapi sisinya tidak diketahui, dan yang ditanyakan adalah berapa panjang dari sisinya. Nah, ini kita menggunakan rumus sisi, yaitu S sama dengan akar dari L, akar dari nilai luas, akar dari nilai atau angka luas. Oke, tapi kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama, ya. Contoh soal pada persegi. Contoh soal pertama pada persegi. Ya, di sini ada gambar, ya, diberi warna hijau. Dan kemudian itu angkanya ada 17 cm. Nah, kok Ustaz di sini kok angkanya cuma 1? Nah, kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu pusing.
Karena 17 angka 17 ini sudah mencakup nilai dari sisi yang sebelah kanan. Jadi persegi itu sama, jadi maka nilainya pun juga sama. 17 di bawah, 17 di kanan, 17 di atas, dan 17 di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu takut walaupun angkanya hanya ada satu. Kemudian tentukan luas bangun di atas. Tadi rumus luas apa? Rumus luas yaitu apa? L atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Maka 17 dikali 17 ya, karena sisinya 17. Jadi 17 dikali 17 sama dengan berapa? 289. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini adalah contoh soal dengan menggunakan cerita atau perkataan. Nah, kalian harus teliti ya. Oke, saya akan bacakan. Sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki luas 225 cm. Nah, jadi kalian gambar dulu. Jadi setiap ada soal cerita seperti ini, kalian harus menggambarnya. Ketika ada contoh soal seperti ini ya, soal cerita seperti ini, kalian harus apa? Menulisnya ya, menggambarnya. Jadi persegi digambar. Oh iya, persegi ya, karena lapangan ada persegi ya. Digambar persegi, kemudian memiliki luas. Nah, luas ini ditandai dengan huruf apa? Luas ini ditandai dengan huruf L besar ya. Jadi L besar sama dengan 225 cm. Tentukan panjang sisinya. Nah, mencari panjang sisinya tadi apa? Rumusnya sudah kasih tahu tadi. S sama dengan akar dari L besar. Nah, situ ada ya rumusnya Ustaz sudah berikan. Jadi cara mengoperasikannya seperti apa ya? Sama dengan akar, karena tadi berapa? L besarnya berapa tadi angkanya? Atau nilainya 225 cm. Maka kalian taruh di bawah akar tersebut. Maka akar dari 225 ya menghasilkan yaitu 15 cm jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini ada gambarnya ya, yang diberi warna kuning ya. Di sini ada huruf P dan ada huruf L. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita akan masuk lagi. Apa itu panjang? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antara ujung dan ditandai dengan huruf P. Nah, di situ ada huruf P ya. Maka itu disebut dengan panjang. Kemudian apa itu lebar? Lebar adalah garis horizontal yang membentang lebih pendek daripada panjang dan ditandai dengan huruf L. Ya, ingat. L adalah lebar, tapi L-nya ini adalah L kecil, bukan L besar. Ingat, ini adalah L kecil, bukan L besar. Kalau L besar itu adalah luas, kalau L kecil adalah lebar. P adalah panjang ya, P kecil ya. Nah, maka rumusnya yaitu apa? Rumus luas dari persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L. Panjang dikali lebar ya. Rumus luas adalah L besar atau luas ya sama dengan P atau panjang dikali lebar. Ini untuk rumus luas persegi panjang. Kemudian di sini ada rumus lagi, rumus mencari nilai atau angka dari panjang atau mencari nilai angka atau dari lebar ya. Jadi ada rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sini ada sebuah persegi panjang ya, di bawah itu 15 dan di garis belakang itu adalah 4. Ustaz, bagaimana 15 di atas? Tidak masalah. 15 di atas maka dimasukkan ke panjang. Kemudian apabila 4-nya taruh sebelah kiri, maka 4-nya itu ditaruh di
bar. Maka rumus tadi kita mencari luas adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. P-nya tadi berapa? P-nya sama dengan 15. Kenapa 15? Karena kalian lihat di gambar, 15 itu adalah panjang dari sebuah persegi panjang. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah 4. Maka 15 dikali 4 sama dengan berapa? 60 cm kubik. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal yang berbentuk sebuah cerita. Kalian harus menggambarnya terlebih dahulu, memahaminya dengan baik, pelan-pelan saja, ya. Nah, mungkin di sini contoh soal yang kedua tidak mencari luas lagi, mungkin mencari panjang atau mencari lebarnya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Sebuah bangun persegi panjang memiliki luas 110 cm. Ya, memiliki luas 110 cm. Nah, maka kalian gambar dulu persegi panjang. Di bawahnya persegi panjang kalian tulis L besar sama dengan 110 cm. Dan lebarnya 5 cm. Dan lebarnya berapa? 5 cm. Maka L besar sama dengan 110 dan L kecil sama dengan 5 cm. Nah, untuk mencari panjang, karena di sini yang ditanyanya apa? Tentukan panjangnya, ya. Cara mencari panjangnya yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan apa? Luas dibagi lebar. Maka 110 dibagi 5. Berapa jawabannya? 22 cm. Nah, ini insya Allah mudah ya. Kemudian kita masuk ke bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, saya akan beritahu. Kalian lihat pada gambar ya. A yang di bawah itu dinamakan alas. Ya. A yang di bawah dinamakan alas. Kemudian T yang mendekati garis itu dinamakan tinggi. Jadi A adalah alas, T adalah tinggi. Oke, saya berikan rumusnya. Di sini langsung sekaligus ada 3 rumus. Ya. Nah, rumus yang pertama adalah rumus luas segitiga, yang dimana kita mencari luas dari sebuah segitiga. Dan rumus yang kedua dan ketiga itu apabila tidak diketahui salah satunya atau tidak diketahui salah satu angka dari panjang dari alas atau dari tinggi. Afwan, tadi bisa salah, bukan panjang, alas atau tinggi. Jadi salah satunya ya, salah satunya panjang, afwan, alas atau tinggi ya. Jika belum diketahui nilai alasnya atau nilai tingginya. Nah, ya, rumus luas segitiga yaitu apa? L sama dengan A dikali T dibagi 2. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2. Itu untuk rumus luas segitiga. Kemudian untuk mencari nilai alas atau mencari nilai tinggi, maka apa? Rumusnya seperti apa? Kita masuk dulu yang alas. A sama dengan luas dikali 2 dibagi tinggi. Jadi luasnya berapa, kemudian dikali 2, kemudian dibagi tingginya. Tingginya angkanya berapa. Nah, sama seperti kita mencari tinggi, tapi hanya diputar ya dengan alas. Alasnya jadi di bawah. Jadi tinggi sama dengan luas dikali 2 dibagi alas. Nah, seperti itu rumusnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu di sini ada gambar sebuah segitiga yang mana menyatakan alasnya itu adalah 24 cm ya, dilihat di gambar. Bawahnya itu adalah 24 cm dan di tingginya adalah 10 cm. Nah, kalian sudah ketahui dong. Oh iya. Sini alasnya 24, kemudian tingginya ada 10. Oke, kita langsung operasikan saja ke rumusnya. Jadi, rumus dari segitiga adalah L sama dengan A kali T dibagi 2. Jadi luas sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 24.
Nah, maka masukkan 24 dikali tingginya. Tingginya berapa tadi? 10. Maka masukkan 10-nya. Kemudian dikalikan atau setelah 24 dikali 10 dikalikan kemudian dibagi 2. 24 dikali 10 sama dengan 240. Kemudian dibagi 2 maka hasilnya adalah 120 cm kubik. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal dengan cerita lagi, ya. Kita baca terlebih dahulu contoh soal yang kedua, ya. Sebuah bangun berbentuk segitiga memiliki luas 35 cm, ya, 35 cm. Ya. Maka kalian gambar dulu. Oh iya, gambar segitiga. Kemudian ditulis di bawahnya segitiga, L besarnya 35. Karena luas itu menggunakan hurufnya itu L besar, ya. L besar sama dengan 35. Sudah ketahui luasnya nih. Wah, kita harus mencari apa ya? Nah, kita baca lagi. Dan alasnya 5 cm. Wah, berarti alasnya kita tulis A sama dengan 5 cm. Tentukan, di sini adalah menentukan, ya. Tentukan tingginya. Maka mencari tinggi gimana? Tadi rumusnya tadi sudah berikan. Berarti T sama dengan, ya, tinggi sama dengan, ya, apa? L besar dikali 2 dibagi alas. Jadi L besarnya tadi berapa? L besarnya 35. Kemudian dikali berapa? Kali 2. Kemudian dibagi alas. Alasnya berapa? 24. Ya, maka alasnya berapa? Afwan, alasnya itu adalah 5. Afwan, alasnya adalah 5. Maka mencari tingginya berapa? 35 dikali 2 sama dengan 70. Dan dibagi 5. Maka 70 bagi 5 menghasilkan 14. Oke, toib. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada kalian. Syukran jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk melihat video Ustadz. Saya harapkan kalian melihatnya, menyimaknya dengan posisi yang baik dan benar, ya. Kemudian dengarkan dengan baik-baik, ya. Diperhatikan dengan baik-baik dan usah minta kalian mendengarkannya berulang-ulang kali agar kalian paham. Oke, taib. Syukran, ya. Sekian pelajaran dari Ustadz, ya, tentang bangun datar. Untuk itu kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.